Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acep Nur Andi dari Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, dari Fakultas Seni Pertunjukan Prodi Karawitan, dengan nomor induk mahasiswa 241233067. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang mata kuliah Kebudayaan Sunda, tugas ujian akhir semester. Di sini saya akan menjelaskan kesenian dan kebudayaan daerah Subang. Kesenian secara umum merujuk pada hasil karya seni manusia yang mengungkapkan keindahan dan merupakan ekspresi jiwa serta budaya penciptanya. Kesenian juga dapat diartikan sebagai kegiatan menciptakan bentuk-bentuk yang dapat dimengerti atau dipersepsi, yang mengungkapkan perasaan manusia. Singkatnya, kesenian adalah ekspresi kreatif manusia yang menghasilkan karya seni yang memiliki keindahan dan pesan. Lanjut saja ke poin pertama, yaitu kesenian Doger Subang. Latar belakang. Dahulu kesenian Doger Subang adalah merupakan kesenian rakyat yang dijadikan media hiburan masyarakat Kabupaten Subang, terutama bagi orang-orang yang sedang kasmaran. Bentuk sajiannya berupa kesenian doger, tarian pergaulan yang dibawakan oleh penari wanita atau bisa disebut ronggeng, dan diiringi oleh waditra gamelan yang dimainkan oleh beberapa orang nayaga berdasarkan fungsinya, dan dipimpin oleh seorang pimpinan yang disebut lurah kongsi. Menurut pandangan emik dan etik, Doger Subang dalam perspektif emik dari sudut pandang masyarakat Subang sendiri adalah bentuk kesenian rakyat yang menjadi media hiburan dan pergaulan masyarakat, terutama di wilayah perkebunan. Dan menurut pandangan etik, dari segi etika sosial, doger berfungsi sebagai hiburan dan mempererat hubungan antar masyarakat, terutama di perkebunan. Secara etika seni, doger menunjukkan kreativitas dan upaya menjaga tradisi, serta adaptasi dengan perkembangan zaman. Etika penampilan dan busana juga menjadi bagian penting dengan perpaduan unsur tradisional dan modern. Material tangible. Doger Subang adalah kesenian tradisional yang merupakan tarian pergaulan yang dibawakan oleh penari wanita yang bisa disebut ronggeng. Kesenian ini diiringi oleh gamelan dan memiliki properti seperti selendang, kacamata hitam, dan kaos kaki. Bahan tangible yang dapat disebut dari Doger Subang. Dan yang kedua, non-material atau disebut intangible. Kesenian doger diiringi oleh gamelan dan dibawakan secara berkeliling di perkebunan atau di atas panggung sebagai hiburan. Doger Subang dapat dipertimbangkan sebagai warisan budaya tak benda atau bisa disebut intangible karena memiliki nilai sejarah dan tradisi yang unik serta peranannya dalam menjaga keberadaan seni tradisional di Subang. Dan yang poin kedua adalah kebudayaan Mentamenyan di Pabuaran Subang. Kebudayaan secara umum adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ini mencakup berbagai aspek seperti gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dipelajari dan diwariskan. Latar belakang kebudayaan Mentamenyan. Secara umum, memang belum punya arti atau makna tertentu untuk nama tersebut, tapi di kalangan masyarakat yang tinggal di Kampung Muncul Pabuaran Subang ini sering disebutnya Mentamenyan. Kebudayaan itu kerap kali dilaksanakan di waktu sore hari menjelang adzan maghrib di bulan suci Ramadan. Menurut pandangan emik dan etik, kebudayaan tersebut kerap kali dilaksanakan setahun sekali, bertujuannya untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada umatnya karena masih diberi kesempatan untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Dan di sisi pandangan etik, memang sebagian orang tidak akan menyetujui akan kebudayaan tersebut dikarenakan menyeleweng ajaran Islam, karena Islam mengharamkan berdoa di depan sesajen dikarenakan itu musyrik. Tapi untuk masyarakat di kampung tersebut, kebudayaannya itu sama halnya mensyukuri nikmat yang Allah berikan, tapi tidak melewati secara ibadah yang sudah dicantumkan di dalam kitab yang dikarang para ulama terdahulu. Material atau bahan yang berupa fisik yaitu seperti sesajen atau kertas yang ditulis nama
orang yang ingin meminta menyan tersebut. Dan non materialnya intangible adalah suatu bacaan-bacaan yang dilantunkan oleh seseorang atau sesepuh dari kampung tersebut kepada orang yang meminta menyan tersebut. Terima kasih atas waktunya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.